Disclaimer, video ini sepenuhnya lahir dari imajinasi penulis dan murni fiksi. Setiap kemiripan nama, tempat, atau peristiwa di dunia nyata hanyalah kebetulan belaka. Tidak ada maksud untuk menyinggung pihak manapun. Cerita ini semata-mata dibuat untuk menghibur. Jangan ditiru apa yang tampil di layar. Gunakan akal sehat dan bijak membedakannya antara fakta dan rekaan. Segala klip gambar, musik, atau materi lainnya yang bukan milik kami dipakai berdasarkan prinsip fair use. Itu fair use bang, fair use. Fire use fire. Inspire. Dipakai berdasarkan prinsip fair use. Fire use, itulah. Itu fair use bang, fair use. Tujuan komentar, kritik, edukasi, atau hiburan. Merasa sudah cukup, Jin Hyuk memutuskan untuk mengakhiri pertarungan. Saat ia akan serius, ia melihat Partyona mencoba kabur. Setelah dengan cepat mengalahkan Minotaur, ia menghampiri dan memarahi mereka karena hanya dia membeku. Minotaur yang dikalahkan ternyata bangkit kembali. Namun, Jin Hyuk yang sudah tidak tertarik lagi, ia dengan santai berkata, "Sampai jumpa lagi," dan melewatinya begitu saja. Jin Hyuk kembali ke party Yonhana dan menawarkan kesepakatan. Ia akan memandu mereka keluar, dengan syarat mereka harus menjadi pengikutnya selama sebulan. Sadar tidak punya pilihan, Yohana dengan berat hati menyetujuinya. Untuk menegaskan kesepakatan mereka, Jin Hyuk menodongkan pisaunya ke leher Yohana. Dengan senyum menyeramkan, ia berkata, "Tidak ada lagi yang gratis di dunia ini." Lalu ia meminta menyerahkan semua koin yang mereka miliki. Adegan beralih singkat untuk menunjukkan perjuangan sengit dari para pemain di berbagai belahan menara, menegaskan betapa berbahayanya dunia ini bagi mereka yang tidak memiliki pengetahuan seperti Jin Hyuk. Dengan koin hasil palakannya, Jin Hyuk membeli Jin Hyuk. Sabar bang, baru juga di awal bang. Nanti belum mau di akhir nih bang, masih panjang kita bang. Dengan koin hasil palakannya, Jin Hyuk membeli berbagai item sampah ranking F dari toko koin. Namun, dengan kemampuan fusion, ia menggabungkan berbagai item-item tak berguna itu menjadi lencana goblin, sebuah tiket masuk ke stek tersembunyi. Lalu ia menggunakan batu keberuntungan untuk meningkatkan gulungan yang tak dikenal dengan probabilitas sukses 100%. Mengubahnya menjadi sebuah belati ungu yang kuat. Berkat ini, skill Eye of Gluttony miliknya juga naik level. Berbekal tiket dan senjata baru, Jin Hyuk memasuki stek tersembunyi dan membantai para goblin. Sementara itu, Partion Hana yang melihat Jin Hyuk tidur berencana membunuhnya dengan racun yang mematikan dari sang lebah raksasa. Yohana menawarkan makanan yang telah diracuni dan Jin Hyuk langsung memakannya. Sesaat kemudian, ia tumbang seolah keracunan parah. Merasa menang, Yohana menginterogasinya. Namun ini semua adalah jebakan Jin Hyuk untuk bisa melaporkannya sebagai PK. Jin Hyuk mengonfirmasi laporannya, alarm peringatan meraung di sekitar Yohana dan anonimnya dicabut. Hukuman pun datang. Monster iblis raksasa yang pernah muncul di museum kini datang untuk memburunya. Dalam kepanikan, Yohana berlari meminta perlindungan pada Jin Hyuk. Jin Hyuk menawarkan kesepakatan. Ia akan mengalahkan monster itu jika Yohana mau menyerahkan skill commune miliknya. Tanpa menunggu jawaban, ia langsung maju bertarung. Jin Hyuk dengan mudah mendominasi monster iblis itu. Namun, situasi menjadi rumit saat Minotaur dari sebelumnya kembali muncul dan mengaktifkan skill Berserker level 10. Jin Hyuk kini harus menghadapi dua monster kuat sekaligus. Di puncaknya pertarungan, ia memasuki kondisi fokus luar biasa, di mana waktu terasa berhenti. Yohana menyadari Jin Hyuk tidak lagi hanya menghindar, tapi kini menangkis dan mengalihkan serangan. Sebuah teknik tingkat tinggi. 211-213. Menggunakan item peningkatan kekuatan, Jin Hyuk melepaskannya. Serangan pamungkas yang sangat dahsyat.
melumpuhkan dua monster tersebut. Setelah 5 menit, skill Berserker Minotaur habis, dan ia pun tumbang kelelahan. Adegan melompat ke 22 hari kemudian. Setelah menghabiskan waktu di dalam labirin untuk farming, Jinyuk akhirnya menyelesaikan dungeon. Lalu, ia menghampiri party Yohana dan menyatakan bahwa pelatihan intensif sebagai pegawai magang akan segera dimulai. Pelatihan intensifnya akan segera dimulai. Saat itulah anggota tim Yohana protes. Jinyuk dengan mudah melumpuhkannya. Yohana lalu mencoba bernegosiasi dengan menawarkan cincin Brahmana. Jinyuk menerima cincin itu, lalu mengungkapkan bahwa ia punya hidden prize untuk mendapatkan skill tanpa membunuh. Ia pun menyelesaikan kontraknya dan memberi mereka pilihan, pergi atau menjadi bawahannya. Jinyuk langsung menggunakan fusion untuk menggabungkan skill commune dengan skill elemen api miliknya, menciptakan skill perbudakan baru, Brand of Tribulation. Segel siksaan, ia langsung menggunakannya pada Yohana. Setelah berhasil keluar dari labirin, Jinyuk memberi tugas pertama pada Yohana sebagai pegawai magangnya. Membuat sebuah guild dalam 2 hari, sebuah tugas yang mustahil, namun harus ia patuhi di bawah ancaman segel. Sadar ia butuh orang yang bisa dipercaya, Jinyuk mencari rekan-rekan lamanya dari game. Lalu ia menemui mereka dan menawarkan item-item legendaris sebagai mahar agar mereka mau bergabung dengan guildnya yang baru. Setelah urusan rekrutmen selesai, Jinyuk akhirnya akan mengikuti tes evaluasi dari organisasi. Untuk mengukur kekuatannya, setibanya di sana, jalan dihalangi oleh sekelompok preman. Jinyuk dengan tenang menghadapi si bos preman. Ia menggunakan Eye of Gluttony untuk mengetahui cara menyalin skill orang itu, yaitu dengan memprovokasinya. Saat si preman menyerang, Jinyuk dengan mudah menangkap pukulannya dan menunjukkan skill dominasi total. Ya segini dulu ya guys ya videonya. Ini masih diusahakan supaya agar dapat panjang. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Kalau kalian gak subscribe, gue doakan kalian bisulan. Oke?